sebagai Tuhan kamu. Wafil Islami dinan, agama Islam itu sebagai agama kamu. Wabi Muhammadin Nabi, tapi Muhammad itu yang sebagai utusannya, bukan Yesus. Bukan Yesus. Nah, di situ menekankannya. Jadi ada ditanggapi oleh orang-orang Inggris mah itu terlalu hampir hampir ekstrim itu, tapi mereka tetap mengakui bahwa pandangan dan ucapan itu tidak dilebih-lebihkan, Sesuai dengan apa adanya ya. ya apa adanya. Jadi karena apa, sebetulnya jalan pikiran kamulah yang menyebabkan kamu itu tidak mau percaya bahwa Muhammad itu Rasulullah. Rasulullah SAW ya. Itu karena apa? Kefanatikan terhadap dirinya sendiri. Sampai kia cekanya itu kalau kan adanya zaman Martin Luther, teman sahabatnya si Martin Luther itu sampai dibakar hidup-hidupan karena tidak mau mengakui bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Pan ari dina aturanana kan orang-orang Kristen yang menganggap bahwa dirinya itu adalah orang Kristen murni, itu menganggap bahwa mereka itu adalah umat Yesus sebagai Tuhan. Dan Allah itu sebagai bapaknya dan Bunda Maria sebagai ibunya. Karena kan apa mungkin sekatanya Allah yang maha mulia mau ngawin, dan Allah itu hanya zat, bukan makhluk seperti kita. Masa kawin sama Siti Maria, sama ciptaannya sendiri ya, itu ya kan jadi kan ya, tidak masuk akal sekatanya. Itu jadi amat selalu logik ya. Jadi selalu memberikan pandangan yang masuk akal gitu di dalam tulisan-tulisan. Dan akhirnya mereka itu sampai ke si Sariyong yang orang Muang Thai itu, sampai dia itu menganggap saya ini sahabat terbaik buat dia. Memang di Eropa non Muslim seperti kan, jadi kemarin juga ada yang dari Bandung gabungan tuh Mas Turo. Istilah Mas Turo itu ke Nederland ya. Jadi ada 6 pasang suami istri. Jadi ternyata datang ke sana tuh, ya emang pakai visa terus, emang turis, 2 bulan teh. Gitu. Jadi dia tuh datangnya tuh kemana ya? Ke duta besar dulu. Di sana mana? Ini orang Islam di sini, di mana rumahnya? Terus masjid ada berapa? Gitu. Akhirnya ya mereka itu ya kan ada yang mau, istilahnya meni orang mah. Imana gede jaba itu jadi ditampung. Ya, pamajikana KB di imah bikin amalan taklim. Tak seperti ayah, suaminya ya ikut di masjid gitu bikin amalan. Jadi ternyata orang-orang non muslim teh hayangnya wa. Jadi muncul orang kebingungan ya aing kandi sebenarnya mah. Jadi itu memberikan pandangan-pandangan itu tehnya yang jelas bahwa sahabatnya si Martin Luther sampai dibakar hidup-hidup. Terus mereka itu tetap tidak percaya karena tetap mereka berpendapat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu yang akhirnya dijelaskan bahwa sebenarnya si pastor ini yang ikut yang pastor yang menolak ajaran Islam. Jika itu ya, kalau dia mengakui, sebetulnya hati kecilnya saya yakin dia mengakui Rasulullah Muhammad itu sebagai utusan Allah. Tapi kalau dia mengakui secara terang-terangan, pasti dia udah dipecat sama paus. Iya. Gajinya hilang ketika hati itu. Nah, jadi amat sinismenya tuh di situ. Jadi memberikan pandangan yang logis sehingga sebenarnya si pastor itu teh mengakui adanya muslim teh. Dan ajaran muslim itu benar. Makanya selalu akhirnya saya katakan, siapa Tuhan kamu? Man robuka. Sesuai dengan pertanyaan malaikat munkar. Man robuka. Kalau kita nggak bisa jawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang geus digendir seumur-umurnya. Selama-lamanya. Selama-lamanya sampai hari kiamat, hari kebangkitan. Artinya kiamat itu kan kebangkitan. Di mana di saat kebangkitan itu dijelaskan di dalam surat salah satu surat yang mengatakan bahwa Allah itu nanti akan
mengumpulkan tulang belulang yang tercecer walaupun hanya satu buku dari jarinya, itu akan sempurna kembali dan muncul dari dalam tanah itu berbentuk manusia yang utuh dan sempurna. Itu kemampuan Allah menghidupkan makhluk seperti itu. Jadi apalah artinya kalau dia sampai kawin sama Siti Masya Allah, ya begitu menghinakan. Allah mah maha kawasa. Masa menikah dengan makhluknya kan menghinakan diri. Ya jeung deui kan seolah-olah Allah yang merendahkan dirinya sendiri. Allah itu zat. Zat mah tidak bisa disamakan dengan manusia. Dengan saya disanggah kurang Jawa. Kalau gitu saya kepengen tahu iman Bapak sejauh apa. Kok kenapa menguji iman saya? Ya Anda aja yang kalau Anda tidak percaya kepada tulisan saya, berarti Anda tidak percaya kepada Al-Quran. Sebab yang saya katakan itu adalah kata Al-Quran. Terus manena menanyakan, siapa yang mengatakan pertama kali bahwa Allah itu zat? Ya Al-Quran, Allah sendiri. Iya, sebenarnya kan zatullah, sirrullah. Jadi akhirnya ya berarti mah ama lompatnya ke debat modern jakar naik. Jadi justru ama menerangkan. Iya. Menerangkan, jadi tidak perlu diperdebatkan kalian ini. Nah, iya, sebetulnya itu. Kalau kalian yakin kepada Allah, tidak perlu melakukan perdebatan. Iya. Gitu Ariama di mengarahkan itunya ya, tidak ada permusuhan antar perdebatan itu. Tidak ada perdebatan karena apa? Kalian itu makanya di situ mengajak berpikir bebas ya. Marilah kita berpikir bersama. Coba pelajari siapa sebenarnya Tuhan kamu tadi. Sesuai dengan pertanyaan saya, yaitu siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Sehingga kamu nanti akan tahu bahwa Tuhan itu adalah Zat yang Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Terus kita ini hanya makhluk yang dibuat daripada darah dan tulang. TKT kita tuh tidak ada artinya bagi Allah. Sama derajatnya seperti binatang, cuman bedanya manusia itu punya akal dan pikiran. Di situ bedanya. Jadi kalau tidak mau dipersamakan, ya salahnya sendiri. Dan di sini bukan perdebatan yang saya ajak, Anda itu berpikir bersama untuk memahami supaya makrifat kepada Allah, artinya paham siapa Allah itu. Nah, jadi gitu ama ngajaknya itu sifatnya itu global. Jadi tidak hanya sekarang katanya ada orang yang selalu mengatakan bahwa Tuhan mereka itu dewa seperti di Bali ya. Dewanya mana namanya ATKA itu sebetulnya kesungguhan hatinya, itu kenyataan hatinya, inti daripada perasaan dan pikiran. Sebenarnya kalian itu pengen ajaran Islam begitu kan? Tapi seperti yang menutupi diri apa gimana itu? Ya karena apa? Karena mereka itu takut kehilangan mata pencaharian. Itu kalau yang dikatakan pendeta. Ya sama di sana juga, di Bali juga. Iya gitu. Jadi pada dasarnya mereka materialistis ya, jadi nggak mau. Jadi tidak mau. Terus mereka juga seolah-olah daing magis kasebut pastor namanya yang pendeta namanya yang kudu. Nah, jadi tapi ternyata kan banyak yang masuk Islam juga mereka itu ya kan? Ya mereka itu kalau di kita, tapi kalau di luar negeri dibunuh mati. Itu ya. Resikonya ya. Kalau di kita mah enggak mah. Itu kebedaannya di antara Indonesia dengan luar negeri. Jadi Ariama termasuk lintas agama gitu. Jadi menerangkan kebenaran. Tidak terlalu agamis, tetapi tetap ke agama. Iya, larinya ke situ. Jadi supaya apa? Imannya itu supaya benar-benar beriman kepada Allah. Jangan beriman kepada yang lain gitu. Ke manusia ya.
Yesus kan manusia. Dan kalau